Bismillahirrahmanirrahim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ustaz, apakah haram kita makan dari pemberian seorang yang bekerja di bank? Ini ada khilaf di antara para ulama, khilafnya kuat. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam syarah hadis, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Makanlah dari yang baik-baik. Jadi Allah merintahkan kepada kita untuk makan yang baik-baik. Lantas kalau ada orang yang bekerja, misalnya riba, kemudian dia memberikan makanan kepada kita, kita boleh makan atau tidak? Maka ini ada khilaf di antara para ulama. Contohnya juga ada orang pezina, dia tidak punya penghasilan kecuali pezina, maka kemudian dia memberi makan kepada kita atau beri hadiah kepada kita, kita terima atau tidak. Ini khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tidak mengapa menerima pemberian orang lain, meskipun pekerjaan dia adalah pekerjaan yang haram. Dalilnya, mereka berdalil bahwasanya suatu saat Barirah, kalau tidak salah Barirah, budaknya Aisyah, mendapatkan sedekah dari orang. Saya agak lupa hadisnya. Intinya ada orang dikasih sedekah, kemudian orang yang dikasih sedekah tersebut, kalau nggak salah Barirah, memberikan, dimasak sedekah tersebut dan diberikan kepada Nabi dan Nabi makan. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi SAW dan Ahlul Bait tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh menerima sedekah min awsakhin nas, karena ini merupakan hal-hal yang kotor. Nabi SAW jelaskan. Kenapa? Karena sedekah atau zakat itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang tatkala berpuasa kemudian melakukan dosa-dosa, maka bisa dihapuskan dengan zakat fitrah. Seorang tatkala bermuamalah, berdagang, mungkin ada kurang-kurangnya, mungkin ada dosa-dosanya, maka dibersihkan dengan zakatnya. Oleh karenanya fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Ini tidak layak untuk dimakan oleh Nabi SAW dan keturunannya. Ternyata sedekah tadi diolah jadi makanan dan diberikan kepada Nabi makan. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, itu tadi dari hasil sedekah. Kenapa kau makan?" Kata Nabi SAW, "Kepada Barirah sedekah, kepada saya hadiah." Paham? Kepada Barirah itu adalah apa? Sedekah. Namun dari Barirah kepada saya adalah hadiah. Jadi dalam harta yang sama bisa berubah status. Harta yang sama tadi bisa berubah status. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, mengatakan bahwasanya kalau ada orang memiliki penghasilan haram bagi dia, tapi tatkala dia kasih kepada kita berubah status jadi hadiah, maka sebagian orang mengatakan boleh menerima hadiah dari hasil yang haram. Ini pendapat sebagian orang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kalau kita tahu ini dari hasil yang haram dan kita tahu pasti ini dari hasil yang haram, maka tidak boleh. Dalilnya kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang punya seorang budak yang dia suatu saat memberikan makanan kepada Abu Bakar. Dia sering berikan makanan kepada Abu Bakar. Suatu saat dia kasih makanan kepada Abu Bakar, ini mengatakan, "Ya Abu Bakar, ini adalah hasil dulu saya pernah pura-pura jadi dukun. Saya pernah pura-pura jadi dukun, dia bukan dukun, cuma sok-sok jadi dukun, akhirnya dapat duit. Duit inilah yang saya kasih makanan buat kamu." Maka Abu Bakar pun marah dan dia pun memuntahkan makanan dari perutnya. Sehingga dia muntah, tidak mau makan dari hasil yang haram. Kebetulan biasanya kalau dikasih dia mau. Tapi kebetulan makanan ini dia tahu ini haram, maka dia muntahkan. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang saya lebih tenang dalam masalah ini yaitu selama seseorang tidak mengetahui secara pasti ini dari hasil yang haram, artinya orang yang berikan hadiah tadi punya 2 penghasilan atau 3 penghasilan. Dia kerja di bank misalnya, tapi dia juga punya toko misalnya. Dia kerja di bank tapi dia juga punya toko, atau dia kerja di bank tapi dia punya pekerjaan yang lain. Maka seperti ini boleh kita terima. Karena masih ada kemungkinan ini dari hasil yang baik. Dan tidak wajib bagi kita untuk kita tanya, tunggu dulu, ini dari hasil bank atau dari tokomu?
tidak wajib bagi kita. Ini pendapat yang dipilih oleh Habib Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah untuk menjamakkan dalil-dalil. Adapun sikap Abu Bakar adalah sikap wara', kata mereka itu sikap wara', namun tidak menunjukkan wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya pilih hingga saat ini. Selama orang yang berikan kepada kita hasilnya tidak murni dari hal yang haram, maka tidak jadi masalah. Beda kalau dia beli barang kita. Oleh karenanya Nabi SAW menerima hadiah. Dalilnya Nabi SAW menerima hadiah dari orang wanita Yahudiyah. Namanya orang Yahudi suka makan riba. Orang Yahudi sering melakukan praktek apa? Riba. Namun tatkala dia beri hadiah kepada Nabi, Nabi terima. Seperti Nabi SAW juga diberi hadiah oleh Raja Muqawqis. Raja Muqawqis, Raja Mesir, ya. Kalau tidak salah beragama Nasrani atau beragama yang lain, tentunya dia pasti ada muamalah yang haram, tidak mungkin murni 100% halal. Tapi tatkala diberi hadiah kepada Nabi, Nabi apa? Terima. Ini dalil bahwasanya selama orang tersebut tidak murni penghasilannya adalah haram, maka boleh kita terima hadiahnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Rajab Al-Hambali wallahu alam bishawab, dan banyak ulama berfatwa demikian seperti si Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beda halnya kalau terjadi muamalah jual beli enggak jadi masalah. Ada orang pezina misalnya, kelaparan, antum jualan bakso. Dia beli bakso sama antum. Antum bilang, "Oh enggak, saya enggak terima uang zina. Kamu mati aja." Enggak boleh. Dia beli makan, beli bakso, berikan, enggak apa-apa. Meskipun itu hasil apa? Zina, karena prosesnya jual apa? Jual beli. Selama dia tidak beli untuk berzina, tidak, dia untuk makan yang manusiawi wajar. Seperti itu. Orang bank misalnya datang kepada kita, pengen beli baju kita. Jangan kita larang, kita, "Oh kamu beli baju untuk pakai di bank kan? Kamu ke bank telanjang aja, jangan." Enggak. Ya, karena baju itu kebutuhan primer, dia harus pakai baju. Mau di bank atau tidak, dia harus pakai apa? Baju. Beda kalau dia beli barang, komputer untuk di bank, ya ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Saya beli cat untuk apa? Untuk ngecat kantor di bank, ya ini enggak boleh. Oh enggak, mohon maaf. Tapi kalau beli baju, beli makanan, ya tidak jadi masalah. Karena itu kebutuhan apa? Primer. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ